Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa' bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Fassalihatu qanitatun hafizatul ghaibi bima hafizallah wallati takhafuna nusuzahunna fa'izuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhun fa in ata'nakum fala tabaghu 'alaihinna sabila innallaha kana aliyan kabira. Tidak ada di situ. Memangnya tidak ada. Membukanya dengan firman Allah Ta'ala, surat An-Nisa, surat keempat, ayat ke-34. Laki-laki itu qawwamuna 'alan nisa', pelindung, penjaga, dan pemimpin kaum wanita bima faddalallah, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagiannya lain, wa bima anfaqu min amwalihim, dan lantaran karena mereka telah menginfakkan, menafkahkan atau memberikan sebagian harta mereka. Fassalihatu, maka wanita-wanita yang saleh, qanitatun, mereka adalah perempuan-perempuan yang taat kepada Allah. Hafizatun, dan menjaga diri mereka. Lil ghaibi bima hafizallah, ketika suami mereka tidak ada. Bima hafizallah, karena Allah telah menjaga mereka. Wallati, dan perempuan yang takhafuna, kamu khawatir, takut, cemas, nusuzahunna, kebangkangan, kedurhakaan mereka. Fa'izuhunna, maka kamu nasihatilah mereka. Wahjuruhunna, dan menjauh, berpisahlah kamu dengan mereka di dalam tempat tidur. Wadribuhunna, dan pukullah mereka. Fa in ata'nakum, maka mereka, bila apa mereka mentaati kamu, fala tabghu, maka janganlah kamu cari-cari alasan, alaihinna sabila, atas mereka itu jalan untuk menyakiti mereka. Innallaha kana aliyan kabira, sesungguhnya Allah adalah Dia maha tinggi lagi maha besar. Demikian kira-kira terjemah. Kelanjutan pelajaran kita, memang itu pelajarannya, babnya. Setentangan judulnya hak istri atas suami. Tidak kita langkaui gajinya. Kalau kita lampaui gajinya, memilah-milih namanya. Seakan kami laki-laki tidak pula ingin mengetahui hak-hak perempuan atau istri yang ada bagi kami.
Nah, kita mulai dengan hadis dari Muawiyah bin Haidah. Semoga Allah meridainya. Ia berkata, aku pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah hak istri daripada salah seorang kami atas kami atau atas suaminya? Jawab Rasulullah, antut aimaha idza ta'imta, bahwasanya tut'ima, engkau memberi mereka makan, tut'ima, engkau memberi makan ha kepadanya, idza ta'imta, apabila engkau makan. Wa taksuha, taksu, engkau memberi pakaian kepadanya, idzak tasaita, jika apabila engkau juga berpakaian. La tadribil wajhya, jika engkau memukul jangan pukul wajah. Wala tuqabbih, dan janganlah pula menjelek-jelekkan, memburuk-burukkan mereka atau dia. Wala tahjur, dan jangan engkau berpisah dengannya illa fil bait, melainkan berpisah di rumah saja, dari muka ke belakang. Demikian hadis riwayat Ibnu Majah dan Abu Daud. Mari kita coba pahaminya. Yang pertama, laki-laki. Tatkala laki-laki telah mengucapkan suatu ijab kabul dengan wali perempuan, karena perempuan tidak boleh menikahkan dirinya sendiri. Kenapa perempuan tidak boleh menikahkan dirinya sendiri? Dia punya wali. Nanti akan tiba pula saatnya kenapa wanita harus pakai wali. Nah, ketika terjadi akad nikah ijab kabul antara suami dengan wali, ketika itu dia sudah menyatakan diri siap untuk menanggung-jawabi, melindungi, menjaga, memelihara, mendidik, mengasuh, dan membiayai kehidupan seorang wanita lain. Seorang wanita lain yang sebelumnya tidak ada sangkut paut hubungan dengan dia. Tapi melalui akad, maka akad itu atas nama Allah, akad yang sangat kuat, yang disebut dengan mitsaqan ghalidha, suatu perjanjian yang sangat kokoh, yang sangat kuat. Maka tidak dibolehkan laki-laki melanggar apa yang telah menjadi perjanjiannya semula dan apa yang telah diucapkannya ketika akad nikah. Makanya itulah ikatan suatu perjanjian yang sangat kuat, yang sangat berat, tidak boleh dilanggar. Itu yang pertama dulu harus diketahui oleh laki-laki. Makanya laki-laki, kami-kami ke laki-laki harus mengetahui itu, karena dia qawwam. Qawwam itu pelindung, pemimpin sekaligus pengurus. Yang dipimpinnya, yang dilindunginya, yang dijaganya, yang dipeliharanya, yang diurusnya wanita. Wanita lain yang telah bersedia menyerahkan dirinya untuk dirinya, suaminya.
Orang kalau sudah bersedia menyerahkan dirinya luar dalam, halal semua diri wanita itu untuknya, maka dia harus melindunginya, menjaganya, memeliharanya, mencukupi kebutuhan. Qawwamuna 'alan nisa. Itu ayat yang kita baca tadi. Ar-rijal. Ar-rijal itu bukan hanya laki-laki, tapi orang-orang jantan bahasa Minangnya. Laki-laki yang jantan. Karena rijal itu rajul itu kuat, kokoh, bukan badannya. Bukan badannya. Dia kuat, teguh, kokoh. Tegas. Apa namalah dia? Rajul. Jamaknya rijal. Maka yang kau menjadi pemimpin kita itu adalah rajul atau rijal. Bukan lawan daripada feminim. Bukan jenis kelamin yang akan memimpin wanita. Tapi adalah rijal. Kalau kau pulang kau ini balik cari rijal. Pernah disuruh go salenti. Beginilah terlanjur. Itu yang perlu kita pahami dulu. Tentu ada hak-hak. Di samping ada kewajiban. Laki-laki atau suami punya hak, istri juga punya hak. Istri punya kewajiban, laki-laki juga punya kewajiban. Hak laki-laki, kewajiban bagi perempuan. Kewajiban bagi laki, hak bagi perempuan. Nah, yang sekarang yang kita pelajari adalah itu. Hak istri atas suami. Berarti menjadi kewajiban suami. Inilah kewajiban suami. Yang ditanyakan oleh sahabat tadi, apa hak salah seorang istri kami kepada suaminya? Yang pertama, laki-laki juga harus tahu itu. Kemestiannya untuk bergaul dengan istrinya dengan ma'ruf. Ashiruhunna bil ma'ruf. Ashiru. Hai laki-laki, hai para suami, bergaullah kamu ini. Ashiru, wow itu kan kamu tuh. Hai laki-laki, bergaullah kamu dengan mereka hunna, dengan mereka para istri, para perempuan yang jadi istrimu, bil ma'ruf, dengan baik. Perlakukan dengan baik, gauli dengan baik, berhubungan dengan baik, dan seterusnya. Bahkan hingga andai jikalau bercerai pun nanti dengan ma'ruf juga. Fariquhunna bil ma'ruf. Kalau ingin bercerai tidak bisa lagi dipertahankan rumah karena sudah tangga rumahnya. Bil ma'ruf. Sudah cerai, rupanya kembali lagi. Yang satu lama manung-manung saja, enggak tentu ni kerkeca. Di madu dua, di mama manuang, dan cile lama hampir sen. Kau baca pui laki kau balik, kecek siang, cek mamaknya, yang telah tahu semamanya. Laki-laki cakap lata balik-balik kan pakai Sarawak. Ya tentulah.
Rujuk pun dengan ma'ruf. Amsikuhunna bima'ruf. Kalau kalian laki-laki ingin tetap mempertahankan rumah tangga setelah sampai di ujung masa idah perempuan, laki-laki berpikir mau lanjut, mau pisah. Jika mau lanjut mempertahankan rumah tangga, bil ma'ruf. Tapi jika tidak, bil ma'ruf. Jadi bil ma'ruf itu suruh. Ini yang agak kurang jalan dan tidak dijalani. Begitulah surat At-Talaq. Surat At-Talaq, surat khusus. Ini laki-laki diperintah. Kalau perempuan disuruh taat. Kalau laki-laki bergaul dengan wanita itu dengan ma'ruf. Pergauli mereka dengan baik, ma'ruf. Yang atas itu, seperti apabila engkau makan, beri apa yang engkau makan kepadanya. Dan engkau tidak boleh makan sendirian tanpa mengikutkan dia. Bahkan laki-laki pun kalau ingin makan di luar, di tempat lain, dia harus bilang, saya makan di luar. Tadi perut lapar, tidak mungkin saya pulang. Sementara istrinya nak makan di rumah. Atau di rumah bininya makan macam pelik panggang saya. Hanya dua makan mewah, ini tidak ma'ruf. Tidak bisa pulang, kerja sampai sore, ya bilang, saya nak pulang, saya nak rumah makan. Kalau rumah makan panjang, lama, terlambat masuk kerja, bilang. Karena beri makan dia apa yang kau makan. Cik. Yang kedua, taksuha. Taksuha, engkau beri dianya, istri itu, pakaian. Izak tasaita. Jika engkau berpakaian, dia berpakaian juga. Jangan sampai tidak. Tapi kini kau lebih aku. Produksi lebih banyak pakaian daripada lelaki. Laki-laki saya kopiah nu kadang-kadang laku niang tak ganti. Jilbab ibu saya boleh. Tu ndak mas, ndak sih gitu. Kami juga kadang-kadang lah mau kopiah nu kan. Bau naga lah bau manci o panggang. Data ganti. Itu nadir. Jilbab ibu sebalai. Itu ndak rancak. Wala tadribil wajah. Jangan engkau pukul wajah. Ini. Kita lanjutkan surah An-Nisa tadi. Apa surah An-Nisa di bawahnya? Wallati takhafuna nusyuzahun. Kemarin sudah kita singgung tapi kita tegaskan lagi. Wallati, dan perempuan yang atau istri yang takhafuna, yang kamu takut khawatir, hai para suami, hai para laki, nusuz itu melawan atau bangkang, mengerengkang, atau tidak patuh, tidak tawat, tidak taat. Khawatir kamu, takut kamu, dia akan melawan, akan bangkang, akan menentang. Nasihati dia. Yang pertama, aipu fa'izuhun, aizu, nasihati dia. Maka kamu hai laki-laki menasihati mereka, ingatkan mereka. Berdosaku, kau tidak boleh diajar kamu.
Kalau melanggar sunnah Nabi kau. Kau kalau melawan keadaan berdosa. Hendak petua berdosa mah. Pokoknya nasihati. Sebab istri wajib taat kepada suami selagi bukan dalam rangka mendurhakai Allah. Sebab tidak ada lagi hak taat, la ta'ata li makhluk. Di makhlukin tidak ada lagi taat kepada makhluk apa dan siapapun kalau itu untuk maksiat kepada Allah. Kalau untuk durhaka kepada Allah tidak ada lagi taat. Kalau suaminya memerintahkannya untuk berbuat maksiat, berbuat kedurhakaan, melanggar ajaran agama, ketika itu tidak lagi perempuan harus taat kepadanya. Dalam hal itu, nah. Tapi selagi suaminya menyuruh, memerintah untuk hal-hal yang baik, dia harus mentaati, karena itu suaminya. Selagi suami itu memenuhi kewajibannya, bertanggung jawab, maka perempuan harus taat. Nasihati dia, namanya izu. Suami nasihatinya. Nasihat itu tidak hari-hari. Biasa nasihati. Tidak bisa kita nasihati, cari orang yang mampu menasihatinya, ayahnya, ibunya, saudaranya, mamanya. Nasihati dia. Ceritakan apa adanya, nampaknya si Upiak Siti tidak amuh lah dia. Mangko-mangkonya begini ya. Kalau ambo nasihatinya menjawab, bisa. Sebab laki-laki kan tak semuanya pandai memberi nasihat. Ada laki-laki ko yang kalau basingkurah bininya kalah taruh miang. Bang nasihat, bijak, bininya bijak. Ada menjawab nudino. Ketika tu cari orang lain yang dekat, yang lain muahnya mendengar orang tu. Itu apanya? Itu emaknya atau saudaranya atau mamanya. Baru tetap dalam nasihat izuhunna buat. Itu langkah pertama. Tapi tidak mempan, tidak mangkui. Lain berubah, biswa. Kan ibu menjawab tu anak murah. Jawab dia. Sekarang jawab dia. Ejan bakawan jo yo pajatu. Sabuk banyak yang tinggal. Kalau anu nyolah ibu piti. Nah, nambo ko mengakeh dulu baru piti. Nah, sementara pai-pai yang kembali tinggal di rumah. Lalu itu bahnya sehari dua hari. Ikut tiba telepon ko. Pai lah balik. Aku nasihat itu. Ndak muah dah. Baru langkah kedua. Wahjuruhunna hijrah. Hijrah itu kan tinggal pisah sampai lalu. Wahjuruhunna fil madaji'. Hai laki-laki, hai suami, wahjuru hijrah. Tinggalkan berpisah kamu dengan mereka istri itu. Fil madaji'. Dalam tempat tidur. Jangan sekesuainya lah. Kalau nyentuh nak mau pergi, baralih ke kamar cik lah. Atau keluar, atau lalu ke sofa. Susahnya bekonya di rumah no, atau kami laki susah. No di rumah. Kau paino biasalah kecil itu balanya. Kalau bedanya tinggal di rumah mintuo. Tapi bagi perempuan yang mengerti ajaran agamanya, laki-laki yang tidak mau tidur dengan dia itu sudah pukulan itu. Perempuan yang taat, perempuan yang saleh, perempuan yang berilmu, perempuan yang mengaji, mengertinya. Kalau suami tidak lalu, dia ada masalah siang hari atau daripada sah lalu nak kolakang yang biar nak kesaduan cek
Yang biak tu saya bawa kulumun luar. Tu arif bijaksana sajalah perempuan. Ndak jo arif, itulah bayu. Tando ado nandak ketujuh dino. Maka perempuan cakap, "Nulah banasihati petang. Bamang ko udah di luar lalau." Betul. Bagaimana begini. Ya bos awal lah berubah lah. Tapi jangan dah lalu luar. Segan wa. Ada men salah tarikh durang ko. Kecil yang berusi daripada yang ngecek. Dah, itu tingkat 2 itu. Anda yang tak bisa baru dipukul. Wadribuhun. Pukullah mereka. Dalam hadis ko, hindari wajah. Bunyi hadis, la tadribil wajha. Jika engkau harus memukul, jangan pukul wajah. Dan anggota badannya yang bisa menyebabkan mudarat, berbahaya dipukul. Wajah, dada, parui, faras, punggung, dilamuai punggung jalan. Nanti jatuh apa punggung kuah? Tak punggung berjalan. Kepala. Maka jika mau memukul, pukul tangannya. Dari paha ke bawah, lengan ke bawah. Itu yang diizinkan memukul. Jika ingin juga memukul. Tapi memukulnya bukan berarti menjotosnya. Rambahi kau berkuah. Itu rambah tu lain lah bunyinya. Tak rambah. Mukul. Itu diajari. Kalau mesti memukul tak bisa. Mangko-mangko je no, wala panen mangko-mangko je. Ha. Aku ni kau. Nyo beda lo pakai ko. Ha, kalau ko angin ste. Ha. Enggak padas ste. Boleh dipiwa. Empici aku beko. Cialahnya no. Balanya tak boleh. 3 hal. Jadi jika harus memukul, la tadribil wajah. Kalau dipukul wajah, laki-laki yang salah, laki-laki yang berdosa. Sebab wajah itu merusak. Bagian depan merusak. Jadi bagian wajah, kepala sampai ke aurat tidak boleh dipukul. Yang diizinkan lengan, barana bunyi karehnya nak kamu merusak. Paling-paling hijau. Tapi tidak merusak. Sakit pada dia merusak. Kakinya dari paha ke bawah tidak masalah. Balapi tidak masalah. Dibanding dengan paruinya. Paruinya. Orang kolok dulu kan. Tidak usah. Parui, faraj, dada. Dada ada jantung, ada apa? Hati. Begitu Al-Quran dan Sunnah Nabi mengajari laki-laki. Laki-laki. Tiga. Kalau ndak jo, itu baru ndak muat itu. Baru masuk ayat yang ke-35. Wa in khiftum shiqaqa bainihuma. Kalau memang tak bisa, harus shiqaq. Harus berpisah, harus bercerai. Cari dulu orang bijak. Hakam namanya. Tidak langsung sekali bercerai. Sebab bercerai itu setelah dipikirkan, makanya cara itu tidak jatuh dalam emosi. Emosi memuncak laki-laki. Jatuhnya cerai. Nah itu caranya. Itu yang kau dah tu. Dah jatuh ke cerai datang dah. Yo nak. Tu balai. Ibu lelok sawat dia. Bunya dalam keadaan abu no tagak petang. Muka no merah. Tali no pangkak. Itu talak. Talak tu talak sumpun batuang no lebih nak sah lain. Nak do talak sumpun batuang no. Itu kapasayan namanya. Sumpun batuang.
Dia lah bangih bana bangkit. Talak hanya satu. Tak boleh. 3 kan boleh talak. 1. Tak boleh talak 3. 1. Beko rujuk. Talak balik baru. Sekaligus 3 tak boleh. Talak 3 tak boleh. Itu talak bid'ah namanya. Talak bid'i namanya. Talak 3 sekaligus, cik nak jadi. Dan ke pasar. Tapi alun pai le, lah ke pasar alulai. Jadi talak serempun batuang, talak 7 tidak laku. Talak dijatuhkan dalam keadaan sadar, tidak dipaksa, tidak diancam, tidak karena di bawah pengaruh minuman atau disihir, tidak dalam keadaan emosi yang memuncak. Talak itu jatuhkan dalam keadaan normal, baru jatuh talak. Datang saksi, dibawa saksi. Gitu cara talak diajarkan. Dan talak itu pun nanti dijatuhkan oleh laki-laki setelah perempuan suci daripada haid yang belum digauli. Kalau ibu umur 75 kah? Kalau kita talak je. Kalau umur 75 bertalak lu keraguan. Kalau perempuan itu masih haid, lalu berhenti haidnya. Setelah itulah sucinya. Laki-laki kalau kapan talak tidak usah gauli, tidak boleh menggaulinya. Lah sucinya jatuhkan talak. Dan tidak boleh menjatuhkan talak perempuan dalam keadaan haid, atau menjatuhkan talak perempuan dalam keadaan suci setelah gauli. Itu mengenai perempuan. Awak talaknya berku amilnya. Jadi kalau kapan talak yo habis haid, perempuan lah berhenti haid, tidak digauli, jatuhkan talak dengan wajar. Lah berhenti haid, lah? Dua sekolah. Tapi jarang itu terjadi begitu. Cuma memang gitu aturannya. Nampaknya tidak mungkin awak ada lanjut. Tak mungkin. Bolah cok benar tak ikut. Entah waden dan salah, entah wagau dan penjawab. Nampak-nampaknya beku rusak awak. Ada yang kalau bangi jadi kagau oleh batang pisang bisa tumbang ni. Itu kan normal. Iyalah, ada dah. Wak cuba talak ke dulunya. Ke saksi. Pak, mama si Upiak Siti lah mau caraian. Pak, mama saksinya mau caraikan jatuh talak mocek. Nah, dibawa baju itu dosa lain loh. Baiklah. Sampai 3 kali suci, maka laki-laki masih berhak rujuk. Namanya talak raj'i. 3 kali suci. Salah sah quru. Ada juga yang memahami quru itu 3 kali haid. Kalau sampai ke ujung dah 3 kali suci, nana maka 3 kali suci kau mentun. Maka di langsung kau kajinya ndak? Kan ketalak kan? Tidak. Ya. Mana tahu beku anak cucu atau orang lain. Cako lah selesainya. Lah mandi suci jatuh talak. Itu suci pertama namanya. Lalu datang haidnya. Haid itu suci, masuk suci kedua. Haid lagi suci. Nah, di ujung suci yang ketiga
Laki-laki ya fikir. Mau ke pulang rujuk itu haknya, atau kalau cerai kalau pulang bil ma'ruf rujuk bil ma'ruf. Ana rujuk enggak jadi do lapeh. Tangkap balik. Tapi nan cerai lasik. Lasah cik. Itunya. Caranya begitu. Apakah nanti ada mamaknya atau ada apaknya yang membujuk-bujuk balik orang kau? Amuah keduanya balik. Laki-laki bil ma'ruf, kalau pulang dengan cara yang baik, bukan untuk menayo, jangan untuk mengantuang tak betali. Bil ma'ruf. Kuna farikuhunna bil ma'ruf. Itu tuntunan agama. Itu talak satu tu. Indak serumpun betuang lah. Enggak talak 7 dah. Talak 1. Lalu juga. Laba yo lah balik. Entah di malu tak taruang no. Nama nancak tak taruang perlu tekan tang. Entah di malu tak taruang lah balik aku. Ya. Nampak rusi coy maram kepanjang saya. Nyerengih taruih miang laki sebulu landak taruih silo. Jatuh lo talak cek. Baru talak kedua, cari dua. Mau dicakap aja balik. Cakap balik. Jatuh lo cara. Lah di ujung lo masa suci biko, pikir lo balik. Boleh pulang balik. Sebabnya masih 2. Talak raji, 2 at-talaqu marratani. Talak yang masih bisa dirujui 2 kali no. 2 kali cakap. Tapi entah halu lah orang ku Entah halu lah orang. Cara lo balik. Cara lo balik. Anda boleh habis. Habis masa rujuk. Habis. Itu namanya dalam surah Al-Baqarah at-talaqu marratani. Talak yang masih bisa rujuk ke 2 kali no. Kalau lah 3, tutup buku. Kecuali nanti memang lah kebetulan saya tidak direncana lo dah, tidak lo rekayasa. Balaki pajako yang lain, sabana balaki, tidak gara-gara. Ya kalau tidak balaki tak sama balaki ada rencana tu. Sabana jatuh cinta, sabana bayuyo ke rumah tangga. Kiranya bercerai atau mati. Boleh nampak tamu pulang balik. Iyo tu. Petua orang awak ayo 23 kucing melari. 23 kucing melari. Tak serencana. 23 kucing melari. Tak sekencang kucing malam. 2-3 boleh balaki. Intak serancak, ndak sagagah abang dan hilang. Boleh. Itu ketentuannya begitu. Aturannya begitu. Nampal yang banyak terjadi di Minang kok. Mintuo ni salah. Dewa salah pilih mintuo. Apa itu nak cok masuk orang sebab cerai. Mintu nanti itu. Laki no bagani no. Jangan jumpa lagi. Bagani ko dah bercerai no ko. Bagani. Paina ke rumah kanak-kanak no. Maranggai ini pulang-pulang itu dah bercerai itu. Jangan jumpa lo. Nah laki-laki dia bagani ke pulang surang memang bah ndak malu lo di Minang biasanya banyak pui ndak dia pui japui dia japui lo kita amak no siapa mati lan sinaja nam polisi masih yo suaminya
Mintu naga nan carai ko ndak dimintu naga di orang nombor dua. Andai kan ada laki mengecian, tetap yoda yo nan produksi boleh meninggal rumah. Ini ada cara itu. Produksi boleh meninggal rumah. Painya dia diam, sesudah Isya, ditinggalnya rumah. Tidak berdosa, tidak berdosa. Ini tidak harus mentaati ranggainya. Ini harus mentaati suami, itu kan suaminya. Ini cara itu kan. Paimin diam-diam. Anak durako kau. Tidak bisa kita nak tu durako, awak nak durako kana. Halo. Lah tercubuan. Kalau lah tercubuan, ulang lihat. Itu sepintas lah, sepintas sampai di tingkat pemukulan. Kan pemukulan tadi tak? Bunyinya la tadribil wajha. Jangan engkau pukul wajah. Lah 3 tahap kau ndak jodoh baru carai. 3 tahap kan nak bercerai. Tapi orang cok batangka aku jarang nak bercerai. Selaginya batangka nak cerai. Kemudian dikatakan kepada para laki-laki atau suami, la tuqabbih. Jangan engkau menjelek-jelekkannya, memburuk-burukkannya. Di tengah-tengah teman-temannya atau di madu dua kecealah parangai bini, tidak boleh menyebarkan aib, tidak boleh. Laba bulo kecek kantinyo tah pada tindaku you know. Balo dibaca nang buruk-buruk, tidak boleh. Laki-laki tidak boleh, lebih-lebih perempuan. Tapi kini kau bahasanya bukan untuk perempuan, untuk laki. Tidak boleh menjelek-jelekkan, memburuk-burukkannya. Tidak boleh muka aib. Tidak boleh buka rahasia. Kecuali kita minta fatwa. Tahu minta fatwa? Pai ka guru, ka orang alim, minta nasihat. Apa ka ustaz, buya, pokoknya sialah yang alim, yang bijak, yang mengerti, yang tahu, minta kepadanya pendapat. Beberkan boleh, beberkan apa yang perlu saja. Kejadiannya baca aib bini boleh, bagunjang yang dibolehkan untuk minta fatwa, minta penjelasan, minta hukum. Nak diceritakan kayaknya bala keciknya bagi fatwa. Semua ke dokter nak ceritakan sakit wak. Nak tentu yang lebihnya sakit, sakit, entah sakit sen, nak paniang dokternya. Ambo bininya, ambo guru, bala doa, entahlah, ya entah bala carono kan. Bagi cek orang ke mana sihati, entah. Boleh kita ceritakan kekurangan kelemahan bini, boleh. Yang sekadar yang perlu supaya dapat ala buliah bini yang bawa caraian kuah. Ya, mangko parangainya, mangko kerajonyo, mangko tingkah lakunya. Lubang hidup dua, satu. Boleh kekecewaan, kekurangan, kelemahnya dengan tujuan bukan untuk bergunjang, tapi alangkah nan kamu ambil guru, ustaz, buya atau inya, alangkah kamu ambil. Rasono kalau kamu langsung rumah tangga ambo, tidak mungkin rasono. Because silap ambo. Tapi kalau kebacara ambo anak 2,5, baka go 2,5 anak. Bab itu doh, ko parangainya, mangko. Beko baru dah gini nasihat. Bukan menjelekkan tu, tapi mencari. Kalau menjelek-jelekkan di mana dua, di mana batamu, di mana ada peluang. Baca itu laku bini.
Itu namanya bergunjang yang haram hukumnya. Haram. Nampak yang parah, kok bagaul balik. Sudah dijelek-jelekkan di sana-sana di sini. Boleh belok balik. Itu pasalnya. La tuqabbih. Dek kaji ku ke laki-laki, tentu laki-laki. Sabananya balik bertimbah. Perempuan juga tidak boleh menjelekkan suaminya, menceritakan aib cacat suaminya kepada siapapun juga. Laki dia digawe. Laki dia digawe. Laki dia lebih pada gaul isinya. Panjang je itu. Kalau mantun, no, laki-laki berhak mengecekkan kabininya. Jangan berkumpul-kumpul aja di situ lah. Jangan pai yo bertamu-tamu yo grup iko yo kelompok iko. Yo jalan itu laki-laki berhak. Sebab kerajo membeberkan aib masing-masing. Laki dan digawe, ini kepanjangnya. Ya. Tapi kajiwa kan bukan untuk berusi, untuk laki-laki. Kini aku kan menyenang hati ibu. Nang kita laki-laki sabar dulu. La tuqabbih, jangan jelek-jelekkan, buruk-burukan, apa lagi mencari-cari kesalahannya. Tidak salah dicari-cari. Tuqabbih, berdosa besar. Sebab menggunjingkan orang lain sela kadang dosanya lah haram hukum. Apalagi yang dipergunjingkan manusia namanya istri kita. Orang telah bergaul dengan kita, yang dulu berkasih sayang dengan kita, dia tidak boleh. Cuman terjadi karena orang tukang cukia pandai tukang cukia, lebih-lebih dan sana no. Syarat tu yang carian tu amini je no. Kalau mantu mininya, cuki aja. Syarat tu cari mini cik sana selesai. Wala tahjur. Kita lanjutkan. Wala tahjur, jangan engkau pindah, hijrah, atau engkau memisahkan diri dengan istrimu illa fil bait, kecuali masih dalam rumah tujuh. Itu maka tidak boleh baganyi kau ke surau. Syukur nak do surau pakai orang untuk baganyi le. Apalagi baganyi kalapau. Kalau dalam rangka majaib ini, berpisah kau di rumah saja, dari bilik muka pindah ke bilik teh. Kalau kantor isi buat. Pokoknya pindah kamar, pindah ruang selagi masih di rumah. Apalagi si istri itu sedang di rumah dengan anak-anaknya misalnya. Itu tidak boleh bana, tidak ada tempat. Jadi kalau untuk mengajarinya hanya berpisah kamar sampai tinggal, tidak sampai meninggalkan rumah. Lebih-lebih nancako di Mina, sampai laki-laki meninggal rumah tidak pulang, ujungnya bisa dia jemput orang. Jadi kami laki-laki kalau awak tinggal di rumah bini, di rumah mintua, jangan cuba-cuba keluar rumah. Ke sofa salah pindah. Ke sofa, ke bangku, ke pelanta, atau ke tengah rumah. Itu risiko laki-laki tinggal di rumah istri. Kira-kira begitu. Itu hadisnya. Itu hadis yang kita baca tadi. Di antara sekian banyak yang harus diketahui oleh laki-laki. Yang kedua, laki-laki atau suami diperintah berlaku lemah lembut terhadap istri. Lemah lembut kok tidak yayang-yayang tu. Yayang-yayang kok tidak lemah lembut tu. Yayang-yayang tu ketika hati elok. Dalam segala hal laki-laki menggauli dan bergaul
dengan istri lemah lembut. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Akmal, sesempurna-sempurna atau yang paling sempurna orang mukmin itu keimanannya adalah ahsan, yang paling baik. Yang paling baik daripada mereka itu khuluqnya, akhlaknya. Untuk itu khiyarukum, sebaik-baik kamu hai laki-laki, khiyarukum linisaihim, orang yang paling baik bergaul dengan istri. Laki-laki yang terbaik, laki-laki yang baik adalah laki-laki yang bergaul dengan istrinya secara baik. Sungguh hina, sungguh jelek, dan tidak berakhlak, tidak beradab laki-laki yang di rumah dia dengan istrinya tidak baik, kasar, sewenang-wenang, lalim, sementara di luar ya kawan-kawan kan tua, kawan-kawan tapi kerajo bagala-gala bayoyo, lebih-lebih hukum perempuan. Itu laki-laki yang jelek. Ini salah satu ukuran laki-laki baik atau tidak baik, bagaimananya dengan istrinya. Kadang-kadang kami laki-laki ko gagah di luar sen ko, manih di luar, elok di luar, di rumah bagau-bagau men ke bininya. Kama matu gau. Tak kepala gau. Jadi kepala laki bini ni nampak nak kepala gau. Kasar. Laisal mu'min tidaklah disebut dia orang mukmin yang baik. Bitta'an, yang suka ta'an, mencela-cela, mencecek-cecek, berkata-kata. Walal la'an, tidak suka mengkutuk-kutuk, melanat. Walal fahish, dan tidak suka berkata-kata gaji. Walal bazi, tidak suka berkata-kata kumuh. Kalau laki-laki di rumahnya dengan istrinya, di rumah tangganya, suka mencecek, suka mencela, suka mengkutuk, suka berkata-kata bazi, kata-kata kumuh, kata-kata kotor, keimanannya dikeragui. Kalau kata para ulama pensyarah hadis, belum sempurna iman laki-laki yang seperti itu. Akan dikatakan akmalu, akmal, sesempurna-sempurna imannya seseorang mukmin laki-laki itu adalah yang paling baik akhlaknya. Sebaik-baik kamu wahai laki-laki, yang paling baik pula bergaul dengan istrinya. Ada laki-laki itu. Kalau nak ada, nak usah laki. Di surga sana nanti. Tapi kecek kaji guru-guru kita yang viral kalau kita ingin Nabi Muhammad, kita harus jadi Khadijah. Jangan hanya dituntut laki-laki kau jadi Nabi Muhammad, sementara awak nak Khadijah. Iyo kecek guru kan. Jadi kalau kita menuntut orang baik, awak pun harus baiklah. Sebab kadang-kadang laki-laki kau tidak baik di rumah, tidak baik perlakuan kita. Kata orang bijak-bijak je, laki-laki sebagai apapun, segarang apapun, sekuat apapun di luar, tapi bisa takluk di rumah. Dia kepandaian, kebijakan padusi. Ya? Segarang-garang laki-laki, tidak sekadang, segarang-garangnya, sabagak-bagak, sekuat-kuat, ditakuti orang di luar, tapi di rumahnya bisa takluk dengan perempuan. Tandanya perempuan itu piawai.
piawai. Tu rumah tu kucing menampak lidi syah, tu hebat perempuan. Hebat perempuan. Tapi sebaliknya juga begitu. Laki-laki bisa berubah di rumah. Kalau perempuan tidak pandai bergaul, maka jadilah perempuan yang pandai bergaul. Balik kita kecil. Jadi laki-laki dituntut untuk berlaku lemah lembut, bergaul dengan istrinya. Sebab dalam hadis, khiyarukum, sebaik-baik kamu adalah khiyarukum linnisa, yang paling baik lo dalam bergaul dengan perempuan. Hadis riwayat Imam Tirmizi 1172. Dan perempuan menjadi haknya suaminya harus baik kepadanya. Sebabnya lah memberikan segala-galanya, ketaatan, kepatuhan, pelayanan kepada suami, dan dia berhak mendapat kelemah lembutan suami, kasih sayang suami. Perempuan sudah baik, sudah bagus, telaten, ramah, memperhatikan segala macam. Kutu-kutu suaminya nampak ni no, orang sekali tu. Mentuna perhatian ke suaminya. Maka dia berhak mendapat imbalan perlakuan baik dari suami. Suami yang terbaik dan laki-laki yang terbaik, mukmin yang terbaik, yang paling baik bergaul dengan istri. Abu majai dirimu wa. Majai dirimu. Kalau kabini you mau celem harus baik. Tidak ada dapat apa. Exit permit. Yang ketiga, suami harus menjaga dan memelihara istri dari segala sesuatu yang dapat merusak dan mencemarkan kehormatan serta harga diri. Suami berkewajiban untuk menjaga dan memelihara istrinya yang sepenuh hati. Betul tu? Ia tidak boleh membiarkan akhlak istrinya rusak. Nah, itu makanya suami berhak melarang istrinya bergaul. Kalau si anu tu boleh ke rumah leh, boleh ke rumah. Dia bang kau nak boleh dah ke rumah. Jadi pokoknya kalau ke rumah macam-macam sebaik kau. Dulu Yayang tak pandai menjawab. Yayang lah ya. Tak pandai, tak biasa bayang ku janggal lu bunyi jadi nak. Dulu Sinan tak pandai, Sinan lah ya. Sinan dulu tak pandai menjawab. Salah dulu beres, rumah bersih ya. Cuciang, piring bersih segala macam. Ikut saja bagawa saja anyo ke rumah ke pengerumah ke. Tidak nak selesai. Tidak usah bagawanya. Berhak. Sebab rusak akhlak. Ini. Ia no kawan bos tak siswa. Ia kok kawan kau baalah. Jadi lain. Wajib perempuan mentaati itu. Karena laki-laki atau suami menyuruh untuk jarusak perempuan. Melawan perempuan durhaka. Nusuz namanya. Sus. Yang papai lo bertemu-temu alumni aku. Alumni ini senang joget TikTok kau orang. Kau pulang lah TikTok saja. Di tengah malam TikTok aja. Sebab suami berhak melarang istrinya jangan bertemu dengan kelompok itu, arisan ini. Kalau itu semuanya bisa merusakkan perangai, laku, tingkah istri, bahkan tinggal kewajiban rumah saja diangkat jadi ketua alah. Lama ngereng taruh saya setiap hari. Berhenti salah jadi ketua tu je. Usahlah ketua. Selama anak saya nak takui dia kau tu. Itu ketua lu luar aja. Boleh. Istri kalau di luar rumah menjadi apa saja, bisa menyita waktu dan kewajiban rumah, dia harus minta izin suami. Yang tu lu bunyo yang lagi ni. Mama kau dan ke orang di luar menjadi penasihat.
Nah, penasihat atau ketua bari ayang tu. Ya apa sih tugasnya? Dan lihat lah. Hari itu. Nak bisa ada. Tinggal bantu. Tinggal anak, tinggal rumah, tinggal kerja. Pemantu kalau itu, nampak ada. Biarlah dia bini penantu tu dah. Tu jawapan dia. Biarlah dia bini penantu. Jadi kalau isteri rusak akhlaknya, bicaranya tidak bagus lah, tingkah lakunya tidak bagus, suami berhak menegurnya, menyapanya. Itu kewajiban suami. Kewajiban suami. Perempuan harus mentaatinya. Kalau dia tidak bisa mengajar istrinya, mendidik istrinya, ilmunya seketik tentang agama, dia harus membolehkan istrinya pergi ke taklim. Ka taklim na sa mana-mana? Taklim. Bukan pergi raun-raun. Nah, beda lah. Kita tidak menjamin taklim yang di majlis itu mempelajari ilmu yang dibutuhkan. Pokok-pokok keimanan, pokok-pokok keislaman, tentang ibadah-ibadah. Yang pokoknya yang memang dibutuhkan. Yang suami tidak ada ilmunya tentang itu. Suami berhak menyeruak. Pergilah mengajilah. Ada suami berhak berdiskusi. Di mana tempat mengaji dan tempat talim. Dan waden tidak dalam ilmu tentang itu. Mantan pun tidak telaki tu baiklah kamar rancak. Bila perlu kita pilihan tampaknya. Suami berhak lo menagah isteri pergi mengaji. Kalau kesinan mengaji, saya tahu dia nak bisa kesinan. Bantu, ya pokoknya banyak nanda, banyak tak sesuai. Sesuai. Ustaz ni gagah sinan masih. Enggak ustaz tu masalahnya doh. Enggak ustaz tu masalahnya. Kajinya tu enggak sesuai dengan sunnah. Atau kajinya bagalak-galak miang. Kajinya marayu-rayu supaya pitih kau keluar, saya banyak-banyak. Berhaklah lelaki. Kalau laki-laki tidak bisa mengajari istri rumah, menuntunnya kepada ajaran agama, dia harus mencarikan guru atau membiarkan istrinya mencari guru yang harus tahu lo laki-laki kama apa ini. Kalau biasa bininya pergi mengajikan kembali, tidak jalur jampangkah, yang salah laki-laki. Karena dia berarti membiarkan istrinya sesat. Tahu kan? Nak mau dambek leh. Nanti gue ceko. Nasihati. Mapisah lalu. Dipukul. Itu langkah tiga ceko. Nak angmuh leh taga suaminya mengaji. Kalau nak boleh sudah mengaji rumah. Apa mengaji? Ya kama apa yang mengaji itu? Ting kau solok, kau jangan solok tu kami mengaji. Kama nak mengaji raun tu. Yo namanya wisata rohani. Nama ngaji kau tak wisata. Jalan-jalan religi. Ngaji kau taklim. Kok dimalah taklim itu salah. Tapi sang suami harus lo tahu di mana istrinya ngaji. Yo sianya taklim. Itu kewajiban suami. Tidak lapis-lapis. Ibu-ibu nanti kalau tagahnya di suami mengaji kembali petua selah. Itu selah. Bawa kau udah tagah mengaji ketika balik. Yo kaji nuntun nak ketujuh dia. Bawa kata ketujuh. Ini musuh dia dulu. Itulah yang masalah kan. Bukannya itulah. Kami laki-laki pun harus tahu di mana istri mengaji. Nang kajinya apa? Because sasek bini. Banyak hal-hal yang menyimpang terkelajuan. Salah pertama suami. Antarkannya. Awak tidak pandai maja suami bini, antarnya. Antaran. Sebut nama maja, kau kan tugas suami. Maja nam pokok-pokok, nan urgen-urgen, nan penting-penting suami maja. Anak suami tidak berilmu. Ilmu agamanya tipih. Hanya bebaskan, tapi harus terkontrol.
Lah, kalau ada suami nama nagah bininya mengaji ke tempat-tempat tertentu, cari dulu. Memang kadang-kadang harus ditagah. Jangan kita mengaji lah, tak usah. Ya bakal tak boleh mengaji sinan. Ya saya tahu ambo lamo tanya-tanya lo ke orang-orang santiang tidak mengaji sinan doh. Tiok sabantau tu kah pakaian seragam saya tak mengaji tu doh. Tak mengaji tu doh. Aduh sih, besok ke sinan jalan-jalan. Besok ke sinan. Tak mengaji kau tu doh. Tekor dia jadinya, tekor jadi. Halo? Kalau dapat izin kau lulai. Kalau lah mati ni pergi ke kubur minta izin. Buat ada satu tempat pernah lo disuruhnya anak no pergi ke kubur. Pergilah ke kubur minta izin ke apa. Bawa ke belaki kubur. Itu tidak ajaran. Karena laki-laki nanti diminta tanggungjawabnya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Warrajulu ra'in. Laki-laki itu pemimpin penanggung jawab fi ahli, di tengah-tengah keluarganya. Wa huwa mas'ulun an ra'iyati. Dia nanti akan dimintai pertanggungjawaban tentang orang yang dipimpinnya, minimal keluarganya. Karena pemimpin dia harus tahu cermat loh, memimpin keluarganya, mendidiknya, mengajarinya, menasihatinya. Kalau tidak bisa baru arahkan kasinan lah pergi mengaji. Termasuk pergi malapen umrah kai, jale-jale. Awak pergi umrah. Tidak berdua pergi. Kalau berdua pergi serumah, ganti-ganti awak pergi. Ya siapa yang merah ke tempat itu, itu nantilah. Sebab rasanya tidak sesuai tuntunan Nabi dah kalau sinan pergi umrah. Contohnya begitu. Carian atau musyawarah di mana? Ke tempat di mana nang kami membiang umrah ko nak selesai. Tidak boleh lepel-lepel umrah. Ambo ndak promosi, ambo kan tak ada promosi. Ndak promosi. Cari tempat. Sabuk bisa jadi umrah yang memakan biaya sekian, ada nanti yang ndak. Contoh, kepatamu dapat kiriman dari kawan di Madinah, di Musaji Gamamah tu berjoget-joget nyusinan. Bahasa mau pembimbingnya joget-joget membaca apa? Macam lah. Itu contohnya di Masjid Gamamah tu, Masjid Gamamah. Kalau arah kiblat sinan salah sekitar 300 meter di Masjid Nabi salah suak. Sampai di mana Nabi dulu salat di rayo situ. Gamamah. Warnanya warna kelabu asok. Kelabu asok itu ada mana? Abu-abu. Kan kelabu je. Mama, apa joget-joget situ? Macam apa? Ya macam ada TV lah. Itu kan ada yang contoh orang memimpin umrah tidak sesuai dengan sunnah. Harus gitu. Waktu ibadah, suami tetap mengontrol. Baiklah, pergi umrah. Berak kurang piti umrah. Wah, nang kalau apa berdua, nak mungkin. Amba dah bisa cuti. Pajar-pajar saya rumah. Angkat dengan tiga pergi. Pergi sana. Carian terapel atau musyawarah kama terapel yang pembimbingnya betul-betul membimbing untuk melaksanakan umrah yang benar. Tiba di umrah, tiba di haji mentolo. Kini ku kalau musim lo balik manasik ya. Carian tempat manasik. Tak boleh laki-laki pabian isteri manasik. Sebab manasik itu rukun Islam lah. Tak beres haji, tak selesai haji betul. Maka kalau suami tak pandai memberikan arahan ke istrinya bagaimana pelaksanaan haji yang benar,
Nyo harus carikan sampai di mana manasik yang benar. Dan Nambos kita banyak berpengalaman tentang itu. Bagaimana sekian banyak haji-haji yang tidak selesai, yang tidak beres. Maka suami juga harus sebab nan tahun kini nan keluar jatah hajinya adalah napadusi, kirona lelaki tidak keluar betul lah. Carian sampai manasik yang betul-betul akan menuntun, akan membimbing bagaimana hajinya tertuntun, terbimbing, terarah. Itu contohnya begitu. Karena itu menjadi kewajiban suami. Sebab dia penanggung jawab ra'in. Kemudian disebutkan ra'in. Ar-rajulu ra'in. Laki-laki itu pemimpin, penanggung jawab fi ahli, di tengah-tengah keluarganya. Dan dia laki-laki itu mas'ulun. Laki-laki itu sang suami akan dimintai tanggung jawab an ra'iyati, tentang rakyat yang dipimpinnya itu tentang keluarganya. Pas kita capean seketik lain. Yang kelima, suami dia harus bermusyawarah dengan hal-hal tertentu. Tidak boleh otoriter, tidak boleh manden, tidak boleh pokoknya. Suami yang baik harus syura, bermusyawarah. Sebab suami presidennya, istri wakilnya. Harus keduanya bermusyawarah. Apalagi rumah tangga cakotula mempunyai sekian puluh rakyat. Anak 6. Itu lebih tentu tinggal di rumah. Pakai cucu. Harus musyawarah. Perempuan tidak boleh perempuan mengambil keputusan sendirian. Ini harus musyawarah. Tidak boleh, ini harus musyawarah. Sebab hormati pemimpin di rumah. Ajukan kepada pemimpin anak awak sekolah di situ-situ, harus musyawarah. Dan istri suami pun harus musyawarah. Bano kalau anak awak begini mentun. Pokoknya saya kebijaksanaan di rumah harus musyawarah. Tapi tidak semuanya harus musyawarah. Ada nanti yang harus suami mengambil suatu keputusan. Jadi ada hiro-hiro, ada lupa-lupa, ada wilayah-wilayahnya. Jangan menjadi suami yang otoriter, lalim sewenang-wenang, nan diawak miang nan batuan dengan orang ndak, jangan. Nan tua-tua kalau suami coba dia jangan tu. Lalu kau yang paling penting. Kami laki-laki dilarang lama-lama di luar. Lebih-lebih ketika malam. Sebab istri juga punya hak. Kau yang ditegur oleh Nabi, salah seorang sahabat namanya Abdullah bin Amr. Ditegur Nabi, inti tegurannya, wali zaujika alaika haqqan, itu inti tegurannya. Istrimu juga punya hak. Dia punya hak atas dirimu. Laki-laki dilarang di luar rumah lama-lama bertanggang-tanggang larut-larut. Tidak boleh. Apalagi istrinya di rumah sendirian. Timbul gisah, timbul wewe, timbul sangko yang macam-macam. Apalagi zaman begini kau laki-laki acok dicilui orang. Halo. Laki-laki acok dicilui orang. Siapa mencilui? Pelakor namanya. Pelakor. No, kadang-kadang beli bertimbang mana kau. Laki-laki dilarang pulang malam-malam. Kalau dinas malam, jalan-jalan dinas malam. Tapi batanggang-tangan di luar, sedangkan dalam kaji kita baca batanggang di rumah saya acok-acok, sehingga bini lah bakal luak bungkuak surang saya, tak boleh. Itu yang harus diketahui. Dek kaji kulah kaji dewasa, jadi tak kita lanjut lah. Kaji wak. Ada yang ragu? Oi. Silakan.
Oh, cerai 3. Dah 3 kali cerai. Cerai 3. Lalu bercerai lu dengan yang lain tu. Balik tu. Namanya kecil orang awak Cino buto. Ndak Cin 2 tu. Malu ada Cin 2 buto. Cino buto. Orang Cino dulu buto tentang ajaran agama, diambil orang jadi kambing dongeknya. Cin 2, Cino buto. Muhallil namanya. Muhallil. Aduh. Kawinnya orang lain supaya bisa lah masuk nikah. Laki lamuna bisa masuk muhallil. Sekian saja, mudah-mudahan kita kami berdua jadi cerai. Enggak. Kalau sekali itu baru 1 teman. Rujuk dulu. Enggak rujuk apalah cerai balik. Pulang balik ke rumah awak. Iya, tu bahasa sengih lah balik. Dan cerai mereka ndak sabinya 2 lah. Dia. Ndak boleh sampai dan cerai 2 kau nak betul. Nak nikah balik cakap tu habis masuk iddah. Ia nak pulang-pulang tu bukan cerai. Nikah balik. Yang tak nikah balik tu selagi bini masa iddah. Masa iddah tadi. Kalau lah bertahun-tahun tu tak ada iddah lah. Ada iddah lah. Nikah balik, mahar baru, saksi baru, ijab kabul baru, orang lama. Orang lama. Kasuan lama. Kamal lama. Anak baru nikah. Kalau rujuk tu nak nikah tu. Senyum-senyum saja. Dan balik 2 years salahnya. Nak kesiana lah sah le. Selama masuk iddah. Tapi kalau bertahun-tahun, mahar baru, ijab kabul baru, baralik nak baru dah. Lah sekarang nak baralik. Tapi itu lah. Nampak tu banyak nak nikah balik ko. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi jami'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.